Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Alhamdulillahilladzi la yuhibbu radiyan wa la yahudu da'iyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa untuk bersua kembali untuk melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan dengan hal prinsip di dalam agama. Pembahasan berikutnya setelah kita bahas beberapa pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini, ya, bagian yang kedua kita akan membahas keistimewaan akidah Islam. Terkadang barangkali kita bertanya-tanya apa istimewanya prinsip atau akidah Islam itu sendiri. Kenapa hal ini kita pelajari? Karena memang Rasulullah SAW sejak beliau diutus ke tengah-tengah orang-orang Quraisy, ya, dia menyampaikan tentang akidah Islam, sebagaimana juga nabi-nabi sebelumnya menyampaikan tentang akidah Islam. Oleh sebab itu, awal mula dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah tentang akidah Islam. Hari ini kita berbicara tentang akidah Islam bukan berarti ya kita berdakwah ke tengah-tengah orang kafir, bukan, ya. Tapi tentunya kenapa kita angkat pembahasan ini? Karena banyaknya orang yang tidak memahami prinsip di dalam agama. Walaupun terkadang, ya, kita sudah beragama Islam, kan kita dilahirkan dari orang tua Muslim, nenek kita Muslim, buyut kita Muslim, tapi terkadang akidah Islam itu kita belum paham. Hanya saja memang ketika kita dilahirkan dalam lingkungan Muslim, ya kita otomatis menjadi Muslim walaupun tidak bersyahadat. Itu keistimewaan orang Islam, ya. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir melahirkan dia itu belum statusnya belum Islam. Nanti setelah dewasa, ya, butuh dia bersyahadat. Baik. Di sini akan kita bacakan dan kita jelaskan tentang keistimewaan akidah Islam ini. Akidah Islam yang pertama keistimewaannya adalah aqidatun ghaibiyatun, ya, akidah gaib. Aqidatun ghaibiyatun itu maksudnya adalah akidah atau prinsip di dalam agama yang sifatnya gaib. Kenapa kita katakan gaib? Karena semua rukun Islam atau rukun iman, ya, berbicara tentang akidah ini rukun iman, itu semuanya gaib. Seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir baik dan buruk, itu semuanya gaib. Tapi istimewanya di sini, ya, kita bisa beriman kepada Allah dengan benar. Kita bisa mengimaninya walaupun tidak kasat mata, tidak bisa diraba, ya, tidak bisa dirasa, tapi bisa kita imani. Ini keistimewaannya. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir kan percaya, misalnya ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, gitu, ya. Mereka tidak bisa mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana keyakinan mereka sebenarnya. Kalau kita bisa.
Dari mana kita bisa memahamkan itu? Ya tentunya dengan hujjah, dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan benar? Ya tentunya dengan dalil itu. Kemudian dengan apa lagi? Dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Setiap orang mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya. Kenapa dia dikatakan gaib? Karena tidak bisa dicerna dengan 5 panca indera. Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, gitu ya. Ini menunjukkan bahwasannya keistimewaan akidah Islam itu, orang Islam itu kalau dia Allah berikan petunjuk, dia meyakini dengan sesungguhnya, bahkan mati pun dia siap untuk itu. Itu kehebatan akidah Islam. Di sini dikatakan wa alaihi fa inna jami'a umurin wa masail al-aqidah al-islamiyyah allati yajibu 'ala al-'abdi ay yu'mina biha wa ya'taqiduha ghaibatan. Semua perkara dan masalah-masalah akidah Islam ini yang seorang hamba itu memang wajib untuk mengimani dan meyakininya secara gaib. Secara gaib. Kan tidak bisa kita lihat juga seorang itu beriman atau tidak. Kita tidak melihat. Bagaimana nanti kita bisa melihatnya, orang itu beriman atau tidak? Ya tentunya kembali kepada rukun-rukun Islam itu sendiri. Apakah orang itu mengamalkan ajaran Islam seperti rukun Islam yang 5 itu? Ini adalah aplikasi dari keyakinan gaibnya kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena ketika orang itu beriman, dia katakan saya beriman, kan tidak bisa dilihat. Dari mana kita tahu dia beriman? Ketika dia menjalankan rukun Islam di dalam kehidupan, baru terlihat dia beriman. Sejauh mana dia mengamalkan ajaran Islam itu, maka sejauh itu pula, sedalam itu pula, sekuat itu pula lah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilahnya, kalau iman itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika orang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, ditingkatkannya kualitas ibadahnya, maka bertambah kualitas imannya. Ketika menurun kualitas ibadahnya, berarti menurun pula kualitas imannya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang tersebut terkadang boleh jadi memang imannya atau akidahnya itu batal. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan syariat Allah, yaitu sebagai rukun Islam itu sendiri. Sebagaimana disebutkan tadi, semua perkara akidah Islam ini seorang hamba itu wajib untuk beriman dan meyakininya secara gaib. Seperti kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi bisa kita imani. Bagaimana cara mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya tentunya kembali kepada ayat-ayat Quran dan kembali kepada ayat-ayat kaun. Kaun itu alam semesta, kauniyah namanya. Atau barangkali mengimani malaikat. Malaikat juga tidak bisa dilihat, bahkan tidak pernah ketemu dengan kita. Kemudian beriman terhadap kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah al-munazzal minas sama, yang diturunkan dari langit. Itu bisa kita imani. Hanya Al-Quran yang kasat mata, Injil, Taurat, Zabur, semuanya tidak ada yang kasat mata, maksudnya yang asli. Jangan bawa pula nanti Bible itu, Injil ini nampak itu sudah palsu itu. Sudah banyak yang diubah itu. Jadi kalau buku aslinya, kitab aslinya tidak ada yang bertemu dengannya. Taurat, Injil, Zabur, tak seorang pun yang
bertemu di antara kita dengan kitab itu. Tapi bisa kita imani. Ya. Kemudian para rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ya tentunya tidak pernah bertemu dengan kita. Kemudian yaumul akhir. Siapa yang tahu yaumul akhir? Siapa yang sudah sampai ke yaumul akhir? Iya. Belum ada. Ya. Maksudnya yaumul akhir itu yaumul kiamah. Tapi bisa kita imani. Dari mana semua itu bisa kita imani? Karena dia gaib. Ya tentunya dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau Allah bercerita tentang kegaiban yaumul akhir, ya kita harus beriman. Oleh sebab itu ketika orang ya tidak mengimani yaumul akhir misalnya, batal keislamannya, kan begitu? Ya. Salah satu di antara rukun iman saja dia tidak imani, atau ragu dia dengan salah satu rukun iman itu, maka batal keislamannya. Makanya ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW ketika itu, ya Muhammad akhbirni anil iman, katanya. Muhammad, coba beritahu aku apa iman. Ya, ini maksudnya akidah. Kemudian apa kata Nabi? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini dijelaskan oleh Nabi. Kemudian misalnya beriman terhadap takdir. Banyak orang yang tidak beriman terhadap takdir, termasuk orang-orang Qadariyah. Bahkan di antara kaum muslimin, walaupun dia bukan 100% jadi orang Qadariyah, tapi sudah mirip-mirip dengan Qadariyah, menolak takdir, tidak percaya sama takdir. Ketika tidak percaya sama takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus diwaspadai. Jangan-jangan batal pula keislamannya. Karena apabila salah satu di antara rukun iman ya tidak diyakini atau barangkali diragukan, maka ini akan membatalkan keislaman seseorang. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia bayar zakat, walaupun dia menunaikan umroh, haji misalnya, ya, bersedekah, berbuat baik kepada orang banyak, tapi dia ragu dengan salah satu di antara rukun iman itu sebagai aqidatul Islam, maka bisa jadi Islamnya itu menjadi batal. Atau barangkali semuanya pasrah terhadap takdir misalnya, ya, seperti orang-orang Jabariyah. Ini juga bisa membatalkan keislaman. Jadi ketika orang itu semuanya beralasan takdir, semuanya takdir, ya ini kan sudah takdir, ya, dia menyelisihi syariat, ini kan sudah takdir, padahal itu pilihannya, ya. Makanya ketika ada sesuatu keburukan yang menimpa dirinya, ya, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, itu kesalahan kita. Kenapa kita memilih yang itu? Karena Allah sudah kasih pilihan, ini yang baik, ini yang buruk. Diutusnya seorang Rasul untuk menjelaskan itu. Tapi manusia itu sendiri yang memilih keburukan. Lantas dia beralasan bahwa ini kan sudah takdir. Ini tidak boleh. Ya. Makanya dalam ayat disebut Allah Subhanahu wa taala, wa in asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau keburukan itu menimpa dirimu, itu dari dirimu sendiri. Itu ulah tanganmu sendiri, ulah perbuatanmu, kata Allah. Wa in asabaka min hasanatin fa min Allah. Jika kebaikan datang kepada dirimu, itu yakinilah itu dari Allah. Ya. Baik. Termasuk beriman yang harus kita imani perkara gaib itu adalah azabul qabri, ya, wa na'im, azab kubur. Itu harus kita imani. Memang ada azab kubur itu. Jangan seperti orang ya ateis, ya. Kita katakan bercerita tentang azab kubur sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW, digalinya kuburan itu. Tak adanya azabnya sini, itu mayatnya ada tuh, ya. Ini perkara gaib masalahnya gitu, ya. Makanya harus dibedakan antara dalam kubur dan alam kubur gitu, ya. Kalau dalam kubur itu dalam tanah itu. Kalau alam kubur ini gaib ceritanya. Tapi harus kita imani. Ya. Sebagaimana dalam hadis
Jadi oleh Imam Bukhari ya, dari Abu Hurairah, hadisnya panjang itu ya, kita ringkas saja sedikit. Bahwasanya nanti ketika meninggal seseorang itu ruhnya itu akan dibawa ke langit. Kalau dia orang baik, bawa ke langit ya, sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Allah perintahkan kembalikan ke jasadnya, maka itu dikembalikanlah oleh malaikat yang membawa ini. Banyak malaikatnya ya, bukan satu malaikat tapi banyak mereka. Dikembalikanlah rohnya tadi ke jasadnya di alam kubur. Nah, ini harus dibedakan dengan dalam kubur gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka ketika itulah dia akan ditanya ya, marrabbuka gitu, pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan dalam kubur itu, di alam kubur ini. Siapa Tuhanmu? Kalau dia orang baik, maka dia akan menjawab dengan benar, Allah Rabbil ladzi khalaqani wa razaqani wa hadani, dan seterusnya. Ya, dialah Allah Tuhanku yang telah menciptakanku, memberi rezeki kepadaku, memberiku petunjuk ya, kemudian selamatlah ia. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Kalau dia jawab Islam, maka selamatlah ia. Yang ketiga, siapa nabimu? Ya, ketika ditanya siapa nabimu, kalau dia menjawab Nabinya Muhammad SAW, maka selamatlah ia. Dilapangkanlah alam kuburnya, bukan dalam kuburnya ya, alam kuburnya dilapangkan, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan pintu menuju surga. Setiap pagi dan petang hari diperlihatkanlah surga itu kepadanya. Sampai dia nanti ya berkata, ya Rabb, segerakanlah kiamat. Wahai Tuhanku, segerakan kiamat, katanya. Karena dia tahu ya, setelah kiamatlah baru ada orang yang masuk ke dalam surga itu. Berbeda dengan orang yang penuh dosa, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam tanda kutip ya, keimanannya itu barangkali batal di hadapan Allah, maka rohnya dibawa oleh para malaikat hanya sampai langit pertama, dan itu pun tidak diizinkan naik ke langit yang kedua. Dilemparkanlah rohnya itu ke dalam jasadnya di alam kubur. Kemudian datanglah malaikat Munkar wa Nakir, ya, seperti tadi juga didudukan, kemudian ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian apa yang terjadi? Dia menjawab, saya nggak tahu. Maka malaikat Munkar wa Nakir itu menghulus cambuknya yang terbuat dari besi, dipukulkanlah ke jasad orang tersebut yang telah disatukan dengan rohnya di alam gaib ya. Maka menjeritlah ia dengan jeritan yang sangat keras, bahkan suaranya itu didengar oleh semua makhluk yang ada di dunia, melainkan jin dan manusia. Kenapa kok melainkan jin dan manusia? Karena ketika jin dan manusia mendengar jeritan orang itu, maka manusia itu akan mati seketika. Itu saking dahsyat ya. Baik. Ini bagaimana kita mengimani ini sebenarnya? Ini kan gaib ceritanya. Tapi bisa kita imani. Siapa yang mengabarkan itu? Ya tentunya Nabi kita yang mulia. Kalau bukan Nabi yang mengabarkan, kita tidak akan mungkin mengimani. Ya. Makanya begitu Nabi SAW mengabarkan sesuatu yang gaib atau sesuatu yang tidak logika, kita wajib beriman. Ya. Karena ada hikmah kebaikan di balik itu. Banyak orang yang menentang sunnah Rasul itu tidak beriman terhadap itu, tidak percaya dia apa yang disampaikan Nabi. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya ketika dia menyelisihi apa yang disampaikan Nabi, kalau itu sahih, ya, maka dia akan celaka. Ini pernah terjadi suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, man istaqadha min naumihi, ya, falyaghsil yadahu salasan qabla an yudkhila fil ina'i. Dalam hadis begitu. Apabila salah seorang di antara kalian itu bangun tidur, kata Nabi, maka adalah ia membasuh kedua tangannya sebelum dia menyelupkan ke dalam bejana. Itu kata Nabi. Kemudian ada orang berkata ketika itu, "Oh, saya tahu kok, ya, di mana tidurnya tangan saya malam. Ketika saya tidur, tahu saya tangan saya di mana." Nah, itu menentang hadis Nabi.
Apa yang terjadi keesokan harinya ketika orang itu bangun tidur, tangannya ya sudah masuk ke dalam anusnya. Ini sebenarnya sesuatu yang mustahil. Tapi Allah buat seperti itu karena apa? Karena dia sudah menentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak mampu mengamalkannya, cukup beriman dan diam saja. Tidak perlu kita membantahnya. Karena itu Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang kegaiban hari akhir itu, ya, baik tentang kiamat ataupun barangkali nanti di alam barzakh, ya, adanya sirat, maka kita imani. Tidak perlu kita membantahnya. Inilah keistimewaan, ya, keistimewaan akidah Islam ini. Ya. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang tidak percaya akan hal itu, ya dalam tanda kutip, ya, Islamnya dipertanyakan. Walaupun dia sholat, zakat, puasa, haji, dia mengamalkan semua syariat Islam itu dengan baik, ya, dia bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan baik, dia birrul walidain, semua kebaikan dia lakukan. Tapi ketika keimanan atau akidahnya, ya, tidak sesuai dengan akidahnya yang diajarkan oleh para rasul, ya, yang terakhir itu disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang rukun iman yang 6 itu, maka dia sebenarnya sudah tidak menjadi seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian semua yang disebutkan di atas tadi, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, ya, beriman kepada takdir, kemudian azab kubur dan kenikmatan kubur, ya, itu semua adalah perkara gaib. Ya, kulluha min umuril ghaib allati yu'tamadu fil imani biha ala ma jaa fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua itu adalah perkara gaib yang kita mengimaninya itu dengan bersandar terhadap kitab Allah, ya, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya dua itulah sumbernya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, ya, apabila kita berpegang teguh terhadap keduanya ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, artinya ketika kita memiliki problema kehidupan kita, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik problemnya itu masalah akidah kita, ataupun masalah ibadah kita, ataupun di dalam masalah muamalah kita. Makanya kalau ada perselisihan dalam agama itu, cepat-cepat kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Sudah selesai, kelar sudah. Ya. Makanya disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Kalau kalian itu berbeda pendapat dalam masalah agama kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Ya. Sudah, itu jalan keluarnya gitu. Jangan kita dapat pusing sampai urat lehernya keluar gitu ya. Ya. Sampai tidak ada keputusannya, bahkan sampai jadi bermusuhan gitu. Tidak perlu. Ketika sudah kita kembalikan pertikaian itu kepada Allah dan Rasulnya, ada yang menolak, ya sudah, itu urusan dia gitu. Ya, tidak perlu diperpanjang seperti itu. Ketika dia menolak firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu dalam tanda kutip tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia menolak hadis Rasulullah SAW, ya sama halnya. Makanya Nabi sudah kabarkan kepada kita, umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan banyaknya. Ya, 73, semuanya di neraka kata Nabi, melainkan satu golongan. Siapa yang satu golongan itu? Disebutkan dalam hadis, maka ana alaihi wa ashabi. Yang mana aku dan sahabatku berada di atas, itulah yang selamat. Ya. Jadi ketika kita ingin selamatnya, tentunya kita mengikuti mereka. Makanya bahkan Nabi tegaskan lagi di dalam hadisnya,
khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masaku, kata Nabi. Masa siapa tuh masa Nabi? Masa sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, setelah sahabat. Siapa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, katanya. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Ya. Makanya para ulama mazhab itu hidupnya di kalangan ada tabi'ut tabi'in, ya. Seperti Imam Syafi'i itu di kalangan tabi'in. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas yang benar. Makanya ketika orang tidak mengikuti ajaran mereka atau ajaran para sahabat itu, ya tentunya dia di luar kelompok yang selamat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ya. Akan senantiasa ada sekelompok umatku, ya, zahirina 'alal haqq, yang memperlihatkan kebenaran, ya. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan bisa dibinasakan oleh orang-orang yang ingin mencelakai mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai keputusan Allah itu datang. Apa keputusan Allah? Hari kiamat. Itu akan terus ada. Jadi kalau kita ingin selamat tadi, ya tentunya kita kembali kepada akidah Islam itu. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu, ya, beriman kepada Allah apa saja poin-poin penting yang harus kita imani. Beriman kepada para malaikat itu apa-apa saja yang harus kita imani berkaitan dengan malaikat, itu akan kita jelaskan insya Allah, ya. Nah, termasuk kitab-kitabnya. Apa saja yang harus kita imani berkaitan dengan beriman terhadap kitab-kitab Allah itu. Kemudian beriman kepada para rasul. Apa-apa saja yang harus kita imani berkaitan terhadap iman kepada rasul itu. Hari akhir demikian pula. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, ini juga dijelaskan. Karena banyak sekali kita salah di dalam mengimani itu. Kita tahu kalau masalah hafalnya sih hafal, waktu kita di TPA hafal semua, ya. Coba sebutkan rukun iman, hafal semua insya Allah, ya. Tapi bagaimana kita mengimaninya agar keimanan kita itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Nah, ini butuh ilmu, butuh penjelasan yang konkret, ya. Agar apa? Agar tidak salah kita di dalam menerapkan rukun iman sebagai aqidatul Islam, ya, sebagai dasar agama kita, ya. Ketika kita ingin menjalankan agama Islam itu atau syariat-syariat Islam itu, ya dia harus ada dasarnya. Makanya orang yang sudah memiliki prinsip yang kuat, akidahnya kuat, itu biasanya tidak mudah goyang, ya. Tidak mudah nanti dibawakan supermi sebungkus satu kardus misalnya, kalau bapak murtadnya, nggak mudah gitu, karena dia punya prinsip. Soalnya ini sering terjadi barangkali kalau di Sumatera ini mungkin nggak pernah kita dengar, ya. Keimanan itu hanya senilai sekardus supermi, itu nggak ada di sini insya Allah. Kalau di Jawa banyak, ya. Waktu saya di Solo itu, saya sering mendengar informasi itu di daerah Gunung Kidul, bagian pantai selatan kota Jogja itu, ya. Daerah Wonosari ke atas ada namanya daerah Desa Cipitu. Dan saya pun sempat berkunjung ke sana. Itu banyak sekali orang yang sudah dimurtadkan hanya dengan satu kardus seperti kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki prinsip di dalam agama. Pada dasarnya mereka beragama Islam. Kalau ditanya Islam, sampai Islam, oh Islam. Umat Nabi Muhammad, dia bilang saya itu umat Nabi Muhammad, tahu dia, tapi dia murtad. Pas ditanya, kok bisa begini dan begitu? Iya, kami itu di sini tuh kekurangan air, gitu. Jadi ada orang yang menyediakan fasilitas air yang kami ikut. Kalau kita orang Islam kan tidak. Orang Islam yang memiliki prinsip, ya, yang bagaimana dia memahami dengan benar bagaimana beriman kepada Allah yang gaib itu, beriman kepada para malaikat yang gaib dan seterusnya, dia tidak akan mudah goyah, ya. Dia tahu apa yang sedang terjadi itu adalah cobaan, gitu.
Dia kembalikan itu, ya Allah, ya Allah. Dia masih berdoa kepada Allah. Bukan cari solusi secara duniawi, tidak. Ini yang paling banyak terjadi. Makanya di daerah Yogyakarta, kemudian sekitar itu ya, kemudian di daerah Salatiga itu paling hebatnya lagi daerah Salatiga itu termasuk wilayah ya segitiga emas. Kalau Bapak tahu sejarah, itu segitiga emas itu titik pertamanya di Ambon, ya. Titik ujung yang kedua itu di Salatiga, Jawa Tengah. Titik yang ketiga itu di daerah Sumatera Utara bagian utara. Ya. Segitiga emas itu begini. Kalau ditarik di peta itu sudah lama dirancang itu. Ketika mereka sudah megang 3 wilayah itu, maka semuanya sudah dalam genggaman. Makanya mereka pernah mencoba dulu ya, orang-orang kafir itu mencoba untuk menghabiskan kaum muslimin yang ada di Ambon ya waktu itu. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Allah berkehendak lain, maka ditumpas habis-habisan. Bahkan datang dari Sabang sampai Merauke orang Islam itu untuk membela kaum muslimin yang ada di Ambon ketika itu. Ini hebatnya. Itu orang-orang punya prinsip. Jadi nyatanya ya, mereka itu sekarang sedang bergerilya mencari orang-orang yang prinsip agamanya itu lemah. Ini yang kita kuatkan. Kenapa? Karena ketika prinsip kita lemah, begitu kita lengah, maka mereka pun tiba menawarkan tentang dunia kepada kita. Bahkan ada orang tua teman saya ya, dia di pondok pesantren, orang tuanya murtad serumah dengan adik kakaknya, bayangkan ya. Hanya diiming-imingi dengan dunia, murtad. Kemudian kita mencoba datang ke rumah itu, berdialog dengan orang tuanya sudah mulai sadar kembali ya, sudah bisa disadarkan. Tapi toh nyatanya begitu kita kembali dari rumahnya, maka datanglah teman-teman dari yang lain kembali lagi. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah pilihan dia gitu ya. Nah, ini. Jangan kita katakan, oh saya nggak kuat, insya Allah saya nggak perlu ini, enggak. Ya. Jangan kita katakan kita sudah kuat megang prinsip agama kita. Ketika datang syubhat atau sifatnya yang meragukan kita, boleh jadi kita ragu dengan agama kita sendiri. Ya, ragu dengan agama kita. Bayangkan ketika ada yang datang nanti misalnya bertanya tentang ketuhanan kepada kita. Bapak, siapa Tuhannya? Allah. Allah itu mana? Bingung kita ketika tidak ada ilmunya. Tapi begitu dijelaskan Allah itu tempatnya di sini, sifatnya seperti ini, ya bisa kita imani dengan kuat. Nanti dia bertanya lagi, Bapak siapa? Oh saya Husain. Pak Husain yang mana? Ini. Oh itu tidak ada Pak. Lebih bingung lagi kita. Oh berarti ini Pak, itu lengan Pak. Ini Husain Pak, itu kepala Pak. Ya, ilmu tasawuf namanya ya. Itu lebih parah lagi. Ya. Mereka tidak punya prinsip, tidak punya. Karena Allah saja pun dia tidak tahu di mana. Makanya timbullah keyakinan mereka Allah itu di mana-mana. Ya, Allah di mana-mana. Berarti banyak ada Allah itu. Sana ada gitu ya. Berarti Allah itu tidak satu jadinya. Kalau Allah di mana-mana, bahkan sampai tingkat keyakinan mereka itu tidak memiliki Allah. Bahkan Allah itu dia sendiri. Tingkat seperti itu. Ada namanya kalau istilah di Jawa itu manunggal kaulo gusti, ya. Istilah orang barat itu wihidatul wujud. Istilah bahasa Indonesia itu bersatu dengan Tuhan. Makanya ketika tingkat keyakinan seperti itu, ini sudah salah daripada prinsip Islam. Kita sama memahami rukun Islam itu, rukun iman itu 6. Itu mulai dari kecil sudah ditanamkan. Tapi berubah, ya. Mengimani Allah saja pun tidak benar gitu. Bayangkan kalau dia mengatakan Allah di mana-mana, ya. Ya Allah di mana-mana berarti banyak logikanya. Ada lagi yang berprinsip Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Allah di mana?
Ya. Kemudian dia mengatakan Allah itu di hati. Kalau Allah di hati berarti kecil sekali itu Allah dia, Tuhan dia itu kecil sekali. Kalau Tuhan kita itu maha besar, ya, maha besar, lebih besar daripada makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar itu adalah arasy Allah, ya, yang disebut dalam Al-Quran al-arsy, ya. Arasy Allah itu adalah makhluk yang paling besar, lebih besar daripada langit dan bumi. Allah jauh lebih besar daripada arasy, ya. Kan seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan saking besarnya Allah tidak bisa dilihat. Oh, kok bisa? Iya. Bayangkan kalau satu yang besar depan mata kita bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Nggak tahu kita wujudnya gimana. Itu sebagian pengertian ulama saking besarnya Allah itu. Ya. Jadi ketika ada orang menyampaikan kepada kita Allah itu di hati, ya kecil sekali Allah dia itu. Ya. Ini tidak logis gitu. Karena tidak memiliki dalil dia. Kalau kita mengatakan itu pakai dalil Al-Quran. Ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'alal-'arsy istawa saja. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Nah, ini kan tidak perlu dibayangkan, ya. Karena cara mengimani Allah itu, ya, kita beriman tanpa harus kita min ghairi takwil, tanpa harus ditakwil gitu. Cara berimannya begitu. Tidak harus ditakwil. Kalau Allah mengatakan begini ya sudah kita imani. Tidak harus ditakwil, tidak harus ditafsirkan gitu. Jangan kita katakan oh istiwa itu bersemayam. Bersemayam duduk bersila. Oh berarti duduk bersila. Enggak. Ya. Karena makna istiwa di dalam Al-Qur'an itu kata para ulama boleh dilihat di kamus bahasa Arab. Arti istiwa itu bukan duduk bersila. Istiwa itu artinya ala wartafa'a, tinggi dan meninggi. Itu artinya. Berarti Allah istiwa berarti dia di atas arasy-Nya. Ya. Tinggi di atas arasy-Nya. Itu yang ada. Kemudian ada lagi istiwa itu artinya istaqarra, menetap. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana berarti tidak tetap. Padahal Ar-Rahman 'alal-'arsy istawa, istiwa artinya istawa di situ adalah irtafa'a ala wartafa'a wastaqarra, tinggi dan meninggi dan tetap. Itu artinya. Makanya kita kalau kembali kepada akidah Islam itu kita nggak perlu bingung Allah itu di mana ya. Allah itu di atas, sudah jelas. Ya, banyak dalil yang menyebutkan Allah itu di atas, baik secara logika ataupun secara dalil. Kalau dalil banyak ya. Semua amal kebaikan naik kepada Allah, naik berarti dari bawah ke atas. Itu ya. Kemudian Allah turunkan Al-Quran dari, kalau turun dari mana? Dari atas ke bawah berarti Allah di atas. Al-Quran itu semua. Kalau secara logika berdoa kita gimana tangannya? Begini. Ini meminta dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ya dari atas ke bawah yang kita minta. Ya Allah, ya Rabb, apa sih ini dia? Karena Allah itu akan menurunkan rahmatnya dari atas, menunjukkan Allah itu di atas. Kalau Allah di mana-mana, berdoanya jangan gini. Ya Allah, gitu ya kan? Entah di bawah dia sesekali gitu, entah di belakang gitu. Baru tepat gitu. Makanya pelajaran-pelajaran akidah yang di luar pelajaran akidah yang diajarkan Rasulullah SAW itu semuanya membingungkan. Ya, membingungkan. Inilah keistimewaan akidah Islam itu. Begitu kita kembalikan kepada rukun iman yang 6 itu sebagai dasar akidah Islam itu, maka tidak membingungkan. Tapi nanti insya Allah akan dijelaskan tentang Allah apa saja yang harus kita imani. Ada nanti insya Allah babnya ya. Jadi berkaitan dengan keyakinan yang menyimpang ya, 72 golongan itu menyimpang. 73 semua, 72 itu menyimpang, hanya satu yang tidak menyimpang. Siapa dia? Ya, al-jamaah dalam riwayat. Tadi sebutkan tadi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang mana aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah yang selamat. Di dalam riwayat yang lain sebutkan al-jamaah yang selamat itu. Ya, al-jamaah itu adalah ya mereka. Al-jamaah disebutkan itu adalah para sahabat.
Makanya mereka disebut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita pun kalau ingin selamat tentunya mengikuti ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu. Ya. Karena yang paling prinsip di antara rukun iman itu adalah beriman kepada Allah. Ini adalah yang paling dasar, yang paling prinsip yang harus kita kita yakini. Karena apa? Karena itulah yang mengawali keyakinan kita kepada rukun iman berikutnya, beriman kepada malaikat. Yang mendasarnya adalah beriman kepada Allah. Karena malaikat itu ciptaan Allah. Beriman kepada kitab-kitabnya itu ciptaan Allah. Ya. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya itu ciptaan Allah. Oleh sebab itu yang mendasari kita untuk mengimani itu semua tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan waqad ahnallahu taala 'alal ladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang yang beriman terhadap yang gaib. Ya. Memuji. Allah memujinya. Faqala Subhanahu wa taala fi suratil Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya. Itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, ya, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ya. Alif Lam Mim, Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab. Maksudnya Al-Quranul Karim la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Makanya kalau ada orang melakukan, wah ini kayaknya buatan manusia ini, ini berarti tidak mukmin dia, ya. Islamnya batal sudah itu, ya. Kalau dia ragu dengan Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka lah yang beriman kepada yang gaib. Dia bertakwa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang yang beriman kepada yang gaib. Karena susah untuk mengimani yang tidak nampak gitu. Kita ini kan kalau tidak terlihat kayaknya sudah kali mengimaninya gitu. Ya. Nah, justru ini dianjurkan kita mengimaninya sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mengimani hal-hal yang gaib itu. Kemudian, ya, yang kedua, tadi kan yang pertama keistimewaannya adalah akidah yang gaib. Yang kedua, yang keistimewaannya adalah aqidatut tauqifiyatun. Akidah itu adalah sifatnya baku. Akidah sifatnya baku. Tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah baku sifatnya. Tidak boleh berubah, ya. Sejak zaman dulu sampai kiamat nanti pun akidah Islam itu aja gitu. Makanya kalau ada orang nanya nanti, wah bapak sekarang sudah mengaji, ini udah beda akidahnya sekarang. Misalnya ini, tanya sama dia, nah, bedanya di mana? Bapak sudah nambah rukun imannya? Oh enggak, Pak masih 6. Oh sama kita berarti Pak. Ah gitu, ya. Karena sifatnya baku, akidah Islam itu baku. Gak ada tambahan dan tidak ada pengurangan gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita beda akidah, nah berarti dia sendiri itu yang sudah beda akidah. Tidak, akidahnya tetap rukun iman yang 6 itu. Kan orang mudah sekarang menuduh, oh itu beda akidah itu bukan akidah Islam itu. Gitu ya. Kalau ada yang menuduh seperti itu, tanya sama dia, oh bapak sudah nambah rukun imannya? Enggak Pak, masih itu juga Pak. Oh itu juga akidahnya Mas itu ya, sama gitu berarti Pak. Nah, kalau nggak nambah jangan berkurang gitu, ya. Yang paling banyak tadi berkurang, kalau nambah mungkin enggak. Berkurang di mana berkurangnya? Karena mereka tidak mengimani secara utuh. Itu berkurangnya, ya. Baik. Jadi dikatakan di sini aqidatul Islami mauqufatun ala kitabillahi wa ma shahha min sunnati rasulih Muhammad bin Abdullah wa laysat mahallan lil ijtihad. Keistimewaan yang kedua tentang akidah Islam ini adalah akidah itu mauqufah. Ya, dia sifatnya baku atau terhenti kepada kitab Allah. Artinya bakunya itu ya berdasarkan kitab Allah dan apa yang telah sahih
dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi kita yang mulia, ya. Walaisat mahallal istihad, dan tidak ada tempat untuk beristihad di situ. Akidah itu harus pakai dalil gitu, ya. Gak boleh dengan pendapat seseorang tuh gak boleh, harus pakai dalil. Wah, menurut saya sih, itu gak boleh. Tapi Al-Quran berkata begini, itu harus kita imani gitu ya. Ya, Nabi menyebutkan seperti ini, itu harus kita imani. Jangan pendapat gurunya gitu. Kalau guru saya sih bilang, itu jangan, karena gurunya gak bisa jadi dalil gitu. Itu tidak bisa menjadi akidah, tidak bisa menjadi prinsip dalam agama ini. Ya. Li'anna masadiruha tauqifiyah. Kenapa tidak ada tempat istihad di dalamnya? Ya, berpendapat karena sumbernya itu adalah tertumpu kepada kitab dan sunnah. Jadi kalau masalah akidah ini, prinsip dalam agama itu tidak boleh dengan pendapat, tidak boleh dengan logika, nggak boleh. Ya, walaupun terkadang dalil itu tidak bisa dilogikakan, bukan berarti dalilnya yang salah, bukan berarti Al-Quran yang salah, tapi kita terlalu bodoh untuk memikirkannya. Sesuatu itu tidak harus dipikirkan, tapi harus diimani. Ada banyak, ya. Makanya jangan seperti orang-orang filsafat. Kalau nggak masuk akal nggak terima gitu. Jangan. Banyak diantara akidah Islam itu tidak masuk akal, tapi harus kita imani. Nanti kalau masuk akal dulu baru diimani, repot kita. Ya, tidak percaya sama siksa kubur, ya nggak percaya dia, jelas nggak percaya, karena belum pernah nampak. Makanya orang-orang filsafat tuh kalau kita bicara tentang siksa kubur, pasti dia bilang, udah pernah ke sana, kok tahu kok? Nah gitu dia. Nah, tapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu kita harus mengimaninya walaupun tidak masuk akal. Banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal tapi wajib kita mengimani. Di antaranya Nabi SAW pernah menyontohkan menyapu punggung kakinya ketika berwudu. Waktu itu memakai khuf dia. Khuf itu ya sejenis sarung kaki. Mungkin sepatu bisa, kaos kaki bisa. Begitu dia berwudu, pas membasuh kakinya, dia hanya mengusap bagian punggungnya. Apa kata Ali dalam hal itu? Laukana dinu bira'yi lakana asfalu afdal min Ali. Andai kata agama ini bisa dilogikakan, katanya, tentunya telapaknya itu kan lebih utama disapu daripada punggungnya. Tapi Nabi tidak lakukan itu, gitu. Tapi itulah dia syariat. Itu yang kita imani seperti itu. Jadi tidak semuanya harus masuk akal, tapi wajib kita imani. Bukan berarti dalilnya yang tidak bisa dilogikakan, tapi mungkin akal kita terlalu kecil untuk menerimanya. Sebenarnya bisa dilogikakan kalau orang yang cerdas, dan tidak semua orang mampu melogikakannya. Terkadang bisa masuk akalnya setelah penelitian, ada juga, ya. Di antaranya hadis Nabi yang berbicara tentang apabila seekor anjing menjilat bejana kalian, maka basuhlah 7 kali, yang pertamanya dengan tanah. Idza walaqal qalbu ina ahadikum fasilu sab'a marrati wa alqunna bit turab. Ya, kalau seekor anjing menjilat bejana kalian, maka basuhlah 7 kali, pertamanya dengan tanah, katanya. Ini kan wah, dengan tanah kok jorok sekali gitu, dengan tanah lagi. Nyatanya setelah diteliti, ya, rabies itu matinya hanya dengan tanah gitu. Tidak bisa dengan sabun, deterjen apa gitu, nggak bisa. Ya, matinya hanya dengan tanah. Nabi kan tidak jelaskan, tapi para sahabat ketika itu tidak ada yang bertanya satupun. Oh, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, cuma itu aja. Apakah karena para sahabat itu bodoh? Tidak. Tapi itulah tingkat keimanan mereka. Kita kan banyak kali tanya, makanya terlalu banyak bertanya. Itu tahu banyak bertanya Yahudi. Yahudi itu disuruh ambil sapi, ya, ambil sapi, banyak yang bertanya. Sapinya yang belah, yang pernah membajak, yang betina atau yang jantan, semua boleh tanya. Akhirnya nggak jadi, ya. Makanya kalau masalah keimanan, apabila ada dalilnya sahih dari Al-Quran, maka terima, walaupun belum bisa kita menerimanya secara akal.
tapi wajib diimani. Nah ini keistimewaan akidah Islam itu. Maksud bisa 5 menit. Hah? 1 menit. Ya. Wadzalika anna al-aqidah as-sahiha la budda fiha min al-yaqin al-jazim. Oleh karena itulah akidah yang sahih, akidah yang benar itu harus dengan keyakinan yang tetap. Ya, tidak boleh berubah-ubah. Karena pakai dalil itu tadi. Fala budda an takuna masadiruha majzuman bi sihhatiha. Ya, maka akidah itu harus ya dengan sumber yang tetap kesahihannya. Ya, harus dengan dengan sumber yang tetap kesahihannya. Kalau berbicara tentang akidah, hadis Nabi yang sahih, jangan yang dhaif dipakai. Ya gitu, ya. Hada wa hada la yujadu illa fi kitabillahi wa sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tidak bisa kita peroleh melainkan dari kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim dan apa yang telah sahih dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma dari dua ini sumber dalil akidah sebagai prinsip di dalam agama. Nah, inilah keistimewaan ini ya. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi sudah masuk Isya ini sudah abad ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berbicara ya tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak salah di dalam mengimani Allah Jalla Jalaluhu. Baik, mungkin ini saja naktabi bihadzal qadar. Naktabi bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.